Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala LLDT Wilayah 15 yang diwakili oleh Dr. Devort Nazareno Lakapu, MMCMT, selaku Koordinator Wilayah Sinta Wilayah 15. Bapak Yoga Dwi Arianda, mewakili Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kedua narasumber, Bapak Imam Muk Ibnu Subroto dan Rusmal Firmansyah dari Universitas Islam Sultan Agung. Rektor IFTK Ledalero, Dr. Otto Gusti Ndegong Madung, beserta para wakil rektor yang sempat hadir. Mari kita semua bersatu dalam doa. Izinkan saya membawakan doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada kesempatan yang berharga ini, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang tiada henti untuk bangsa dan negara ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami semua yang hadir di sini untuk mencicipi rahmat pendidikan yang berkualitas. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang Berikut, mari kita dengarkan sambutan dari Rektor IFTK Ledalero, Dr. Otto Gusti Ndegong Madung. Kesempatan kami berikan. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Kepala LLDT Wilayah 15 yang diwakili oleh Bapak Dr. Devort Nazareno. Yang saya hormati Bapak Yoga Dwi Arianda yang mewakili Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Imam Muk Ibnu Subroto dan Bapak Rusmal Firmansyah dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir. Yang saya kasihi rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, singkatnya para peserta sosialisasi Sinta yang saya hormati. Atas nama seluruh Civitas Akademika IFTK Ledalero, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam acara sosialisasi Science and Technology Index atau Sinta. Semoga di tengah kesibukan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam mengikuti workshop ini, Anda sekalian masih sempat atau masih punya waktu untuk mencicipi keindahan panorama alam dan pantai di Maumere. Sebab untuk membangun perguruan tinggi yang berkualitas tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan akal budi, tapi juga dibutuhkan sensibilitas yang harus terus-menerus diasah
antara lain dengan menikmati karya seni, dan salah satu karya seni yang penting itu adalah keindahan alam, berpotensi menjadi korban human trafficking. Lalu minggu lalu Kapolres Sika atau Polres Sika menetapkan salah satu orang tersangka pelaku kejahatan perdagangan manusia tersebut. Kami dari IFTK Ledalero sering melakukan riset tapi juga berkontak dengan para korban human trafficking itu. Mereka menjadi korban di samping karena kemiskinan, tapi karena tingkat pendidikan mereka yang sangat rendah. Karena itu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di wilayah ini adalah juga menjadi komitmen bersama kita. Kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi yang ada di wilayah ini, tapi juga kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi dengan pemerintah, dalam hal ini dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Selamat mengikuti workshop ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Teman-teman dosen masih lemas kan? Terima kasih. Pertama-tama kami mohon maaf karena pimpinan kami tidak bisa hadir
komunikasi dari Kemendikbud juga. Saya sendiri itu di bagian teknis, di bagian programmingnya. Nah, tadi yang sudah ditanya LPPM, verifikatornya siapa saja ya, tapi ternyata masih belum ada yang angkat tangan. Sudah ada atau belum, tapi ternyata tadi mungkin masih banyak yang belum punya. Nah, ini hasil ekspor dari Sinta ya, dari semalam saya ekspor itu. Ini beberapa nama verifikator, mungkin sebagian masih pegang akunnya, sebagian sudah ganti operator, atau sebagian malah belum punya. Karena di undangan yang saya lihat itu ada 15 perguruan tinggi dari LLDikti 15. Dan karena LLDikti 15 ini merupakan pecahan dari LLDikti 8, mungkin masih ada sisa-sisa yang di LLDikti 8 ya, yang belum masuk, nanti bisa report ke saya seperti itu. Nanti saya bantu pindahkan. Ini mungkin ya bisa dilihat verifikatornya sudah benar atau belum. Kalau belum, nanti bisa report, nanti akan saya bantu buatkan akun. Kalau yang perubahan bentuk juga silakan lapor, biar nanti dibantu perubahan akun. Karena ini sangat penting ya untuk verifikator, khususnya verifikator LPPM. Jadi memang diharapkan LPPM-nya juga ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nanti dari yang hadir di sini itu diharapkan mengajarkan ke yang belum hadir, seperti itu, baik itu verifikator LPPM-nya ataupun ke dosen-dosennya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini punya tanggung jawab untuk mengembang misi mengajarkan ke teman-teman dosen. Harapannya seperti itu. Nah, ini ya dari nomor 1 sampai 11 dari Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledarero, kemudian Institut Keguruan Teknologi Larantuka, Setia Karya ada 3. Kalau perguruan tingginya kecil sebenarnya punya 1 pun nggak masalah. Kalau punya 1 itu wajib LPPM, jangan yang PT. Jadi yang pegang memang LPPM-nya. Kalau kecil, kalau besar silakan punya 2 atau 3 itu nggak apa-apa. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti, akunnya ini saya nggak eksportin passwordnya ya, karena memang dari kami juga tidak bisa melihat passwordnya. Kalau sudah ganti, nanti seluruh emailnya kita ganti dan penanggung jawabnya. Sekolah Tinggi Pertanian Flores Jawa, kemudian Universitas Flores, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Universitas Muhammadiyah Maumere. Ini ada 4 ya, karena perubahan bentuk dari IKIP. Ini kemungkinan yang 2 ini sudah nonaktif. Kemudian Universitas Cendana, karena ini biasanya negeri memang banyak ya. Yang negeri apalagi yang Cendana kan calon-calon PTNBH nanti untuk pengurusan PTNBH. Dan Universitas Nusa Nipa, ini yang 15 yang ada. Ini hanya 11 ya, 11 perguruan tinggi. Ada 4 perguruan tinggi, yang 2 ini baru, yang baru dibuat di Sinta, Institut Teknologi Perikanan Nusantara ND dan Institut Nasional Flores. Ini baru saya buat semalam akunnya. Jadi kemungkinan besar dosennya belum punya akun Sinta dan belum punya verifikator perguruan tinggi ataupun LPPM. Dan Stikip Nusa Bunga Florenstar dan Simbiosis, ini sama-sama belum punya akun verifikator perguruan tinggi ataupun LPPM. Nanti bisa mungkin selesai acara ini nanti kontak saya untuk saya buatkan akun verifikatornya, seperti itu. Nah, saya lanjut untuk materi saya ya. Pertama saya jelaskan dulu tentang verifikator ya. Jadi bagian dosen tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam yang verifikator. Ini saya nanti sebentar saya jelaskan juga tentang bagaimana mencari-cari Scopus ID, Google Scholar, sama Garuda. Nanti kalau Google Scholar mungkin saya akan skip saja ya, karena sudah
ini harusnya sudah lama ya, sudah tahu. Nanti bisa kontak saya juga di email ini di resmal0318@gmail.com. Kalau mungkin nanti saya sudah keluar nggak ketemu saya, nanti bisa kontak ke saya. Nanti materinya sudah di-share ya sama panitia. Nah, untuk verifikator sendiri ini ada 4 ya, sebenarnya ada 4 dari verifikator pusat, verifikator wilayah, perguruan tinggi, dan LPPM. Nah, untuk perguruan tinggi dan LPPM ini sebenarnya levelnya sama, cuma LPPM diberi beban lebih, yaitu menginputkan penelitian dan pengabdian masyarakat, seperti itu. Jadi yang untuk dosen-dosen yang ada di sini, kalau penelitiannya itu belum masuk ke Sinta dan penelitiannya itu penelitian institusi atau penelitian mandiri, penelitian yang didanai institusi, ya itu dilapornya ke LPPM, bukan ke pusat, seperti itu. Jadi harus laporan dulu ke verifikator internal. Nah, nanti mekanisme pelaporannya itu adalah nanti dari dosen ke verifikator internalnya dulu. Itu ya, ada perguruan tinggi dan verifikator internal itu ada 2, boleh ke verifikator perguruan tinggi atau verifikator LPPM. Ini boleh. Nanti yang berkomunikasi dengan Korwil Pak Devor. Nah, ini dari verifikator. Sebaiknya memang dari verifikator, jangan langsung dari dosen ke verifikator Korwil, sebaiknya seperti itu. Nanti dari Korwil kalau nggak bisa menyelesaikan masalah ini, nanti bisa ke pusat. Ke pusat ada dari TPM dan kami yang tim pengembang. Seperti harapannya seperti itu, biar kata Pak Devor, biar ada kerjaannya juga beliau, seperti itu. Nah, ini apa yang bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk APR, nah APR juga ini sama. Ini harus diklaim ya menggunakan nomor permohonan. Nah, nomor permohonan ini biasanya di sertifikatnya itu ada ya, dan wajib sudah punya sertifikat. Kalau belum, sebaiknya jangan dulu ya. Kalau memang cepat ya bisa, nggak apa-apa, nanti yang penting harus sudah ada bukti sertifikatnya. Dan untuk verifikator ini dicatat ya, kategorinya itu harus dilihat. Jangan yang hak cipta dijadikan paten, itu nggak bisa, nggak fair ya, karena nanti dicek sama tim pusat kok aneh yang hak cipta diklaim sebagai paten. Karena yang paten itu kan skornya 40, yang hak cipta itu 1 atau 5 ya kalau tidak salah, ingat seperti itu. Jadi disesuaikan kan di sertifikatnya sudah ada ya, ini sebagai hak cipta, ini sebagai paten, ini sebagai paten sederhana, seperti itu. Walaupun paten itu nanti kan pengurusan itu bisa 1 tahunan ya, 1 atau lebih untuk mengurus sebuah paten. Sehingga kalau sudah terbit sertifikat patennya, nah itu disesuaikan ke sini. Jadi harus terbit sertifikatnya, kalau belum nggak bisa. Nah, selanjutnya ada ini khusus verifikator LPPM ya, daerah sini. Nah, ini yang LPPM itu tinggal diklik ya, ini ada list APR atau hak kekayaan intelektualnya, itu ada listnya. Nah, itu diklik listnya, kemudian nanti ada informasi HKI-nya. Nah, ini bisa diedit kalau misalnya ada yang salah, ini bisa diedit. Nah, kemudian ada tab yang author. Nah, yang author ini kalau dia belum terverifikasi, ini wajib diverifikasi. Makanya butuh kontribusi dosen untuk melapor ke LPPM bahwa ada hak APR-nya ini belum diverifikasi. Nah, ini karena kalau tidak diverifikasi dia nggak masuk perhitungan skor. Jadi wajib diverifikasi oleh LPPM. Kami dari pengembang ataupun dari TPM yang sebagai tim pusat ini bisa melakukan membantu verifikasi juga bisa. Tapi kan yang lebih tahu data-data ini adalah bagian LPPM yang tahu, sehingga memang kami serahkan ke LPPM-nya yang bisa langsung koordinasi dengan para dosen. Biasanya kalau dari kota-kota lain, dari korwil lain itu mereka memang punya grup WhatsApp, dari verifikator ke korwilnya itu punya grup WhatsApp, dari
verifikator perguruan tinggi ke dosen-dosennya itu punya grup WhatsApp sendiri seperti itu. Jadi kalau misal kayak universitas negeri ya yang banyak itu mungkin mereka nge-split, oh yang prodi ini tanggung jawabnya siapa-siapa saja, yang prodi ini tanggung jawabnya siapa-siapa saja. Jadi buat grup WhatsApp seperti itu. Nah kemudian ada revenue generating ya. Revenue generating ini adalah dana yang diterima dari HKI. Jadi entah itu paten, entah itu hak cipta. Kalau ada dana yang diterima dari HKI ini wajib dilaporkan. Ini akan menjadi penilaian klasterisasi. 5% dana dari revenue generating ini. Itu ada 5%. Jadi bukan dana dari penelitian ya. Dana dari penelitian ada parameter lain, tapi dana dari revenue generating dari APR ini yang dihitung. Jadi kalau ada paten itu disewakan, atau hak cipta itu disewakan, atau hak cipta itu dijual, nah itu pendapatan tahunannya harus dilaporkan. Ya mungkin seperti pelaporan pajak gitu ya, data pendapatan per tahun itu berapa. Nah ini ada buku sama kayak APR tadi. Nah buku ini ada detailnya. Nah detailnya ini bisa diedit oleh verifikator PPM sesuai dengan pelaporan yang sudah diberikan oleh dosennya tentunya. Nah kemudian ada siapa saja sih autor yang mengklaim data-data buku itu. Nah kalau masih ada yang masih unverified itu dilakukan verifikasi oleh LPPM. Kalau tidak diverifikasi itu tidak akan masuk ke scoring. Nah untuk buku APR penelitian produk prototipe yang 4 ini itu tidak akan langsung mengupdate skor ketika dilakukan verifikasi. Jadi skornya itu masih akan sama. Nah caranya adalah melakukan sinkronisasi publikasinya di Scopus, Web of Science, Google Scholar, Garuda. Itu 4 itu yang harus disinkron agar men-trigger skornya itu bertambah. Jadi kalau sudah diverifikasi, jangan lupa dilakukan sinkronisasi seperti itu. Nah kemudian ada menu penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada. Nah ini penelitian yang di-input ini adalah penelitian yang didanai perguruan tinggi ataupun didanai mandiri atau didanai oleh institut lain. Institut lain itu dalam artian mungkin Pemda, Pemkot seperti itu ya, atau kerjasama yang tidak masuk dari DRTPM. Nah itu wajib dilaporkannya ke sini melalui LPPM. Nah karena mungkin di LPPM punya sistem sistem informasi tentang penelitian, nah itu mungkin bisa digunakan, nanti formatnya disesuaikan. Dan untuk mengupload, ini belum mengupload, untuk diklaim sebagai itu milik universitas mana, itu hanya dilihat si ketuanya. Yang anggota itu tidak akan berpengaruh terhadap nilai perguruan tingginya, tapi berpengaruh untuk nilai individu berpengaruh. Nah kayak ini ya, misal yang judul pertama itu diklaim oleh Stikes Karya Husada Garut, tapi yang bawahnya itu diklaim oleh Universitas Telkom. Nah kalau ini sebagai dashboard Universitas Telkom, nah yang bawah saja yang menjadi penilaian dari Universitas Telkom. Yang atas itu tidak masuk, karena biasanya dari TPM kan untuk BIMA itu bisa kolaborasi ya, penelitian dari Universitas A dan Universitas T. Tapi yang mendapat pendanaan itu mengikuti institut dari ketua untuk penilaian atau skor afiliasi di affiliation score, bukan affiliation score tapi di skor institusi ya. Tapi kalau untuk skor autor itu mendapat poin untuk sebagai member, itu dapat poin. Tapi sebagai membernya. Nah nanti untuk upload, jadi dilihat dulu ya formatnya. Kemarin ada kasus ternyata formatnya itu nama perguruan tingginya itu hilang ya, jadi Excelnya itu bergeser. Nah itu nggak bisa diupload karena ini validasinya banyak.
mulai dari Sinta ID ketua, kemudian nama ketua, NIDN ketua sampai bawah itu ini sekitar berapa ya? Mungkin ya 20-an lebih ya ada. Nah ada juga klaim publikasi, jadi ada 4 kasus di Garuda itu nanti bisa klaim publikasi. Kalau publikasinya itu belum masuk ke profil dosen itu bisa klaim. Nah klaimnya itu dicari dulu judul publikasinya yang belum masuk di profil itu ya, dicari judulnya, nanti kalau sudah ada nih judulnya, nanti di copy judulnya itu diklik dulu judulnya itu, nanti URL yang ada di Garuda itu ya, yang garuda/kemendikbud.go.id/dokumen/detail/ ada nomor, nah itu yang di copy. Nah kemudian buka profil author yang ada di Garuda. Konsep profilnya seperti ini, ada garuda.kemendikbud/author/view/id Garudanya, itu tinggal diklik atau bisa lewat Sinta cek author ID-nya ya, itu bisa. Nah kemudian ada tombol di situ claim missing document. Nah claim missing document ini masukkan URL tadi. Nah URL tadi dimasukkan, kemudian diklik cek. Nah di situ ada siapa-siapa saja penulisnya. Nanti tinggal dipilih, misal saya Rusmal, nah tinggal dipilih yang namanya Rusmal yang mana. Nah setelah itu baru klaim dokumennya berhasil. Tetap akan dicek dulu ya. Nah FAQ-nya yang sering ditanyakan itu, nah kenapa berapa kali harus dilakukan merge? Nah ini bisa dilakukan cukup sekali atau bisa dilakukan berkali-kali. Karena ketika ada publikasi baru, bisa jadi akan dibuatkan author ID baru. Nah, kenapa bisa dibuatkan author ID baru? Nanti saya jelaskan juga ya. Nah, itu ada pola-pola tersendiri yang ditulis oleh si dosen. Nah, seperti itu nanti di nomor 34 lah. Nah, kemudian ada ini ya, kalau belum masuk bisa menghubungi helpdesk kah atau kemana? Nah, itu boleh hubungi helpdesk Garuda di hdgaruda@kemendikbud untuk dilakukan sinkronisasi terhadap jurnal bersangkutan, dicek dulu di jurnalnya. Nah kemudian untuk mendeteksi kemiripan nama, kenapa ada publikasi baru itu kadang dibuatkan ID baru ya. Contoh seperti ini. Nah si dosen ini punya publikasi di jurnal ABC, nah gitu ya. Kemudian di jurnal kedua itu, publikasi kedua itu punya jurnal di HIJ misalnya. Jadi ada 2 jurnal berbeda. Ada 2 jurnal berbeda, tapi nama dan institusinya itu penulisannya berbeda. Nah yang pertama itu contoh yang namanya Bambang Pamungkas, tapi institusinya Universitas Ciputra. Nah yang kedua itu namanya masih sama dengan yang publikasi pertama Bambang Pamungkas, tapi institusinya ditambahkan nama kotanya Universitas Ciputra Surabaya. Nah di sistem ini akan dibaca sebagai 2 pola. Nah pola pertama itu sebagai Bambang Pamungkas dengan Universitas Ciputra, yang kedua itu Bambang Pamungkas dengan Universitas Ciputra Surabaya. Nah ada 2 pola ini yang harus di-merge gitu. Nah ketika ada 2 pola seperti ini yang harus di-merge. Nah sehingga ketika nanti ada publikasi ketiga, keempat gitu kan. Nah yang ketiga misal terbitnya di jurnal yang lain lagi, di AXB misal seperti itu, tapi namanya sekarang pakai prodi Bambang Pamungkas Universitas Ciputra prodi akuntansi. Nah itu kan sering ya. Nah publikasi keempat di jurnal SCSZ ya misal seperti itu, namanya masih sama, Bambang Pamungkas Universitas Ciputra Surabaya. Ini sama dengan pola yang nomor 2. Nah sehingga yang author yang ketiga tadi, yang ini ya, yang pakai nama prodi itu harus di-merge. Kalau yang nomor 4 itu dia akan otomatis masuk. Nah yang nomor 3 itu harus di-merge karena polanya itu menjadi berbeda. Yang pertama itu Bambang Pamungkas Universitas Ciputra, yang pola kedua Bambang Pamungkas Universitas Ciputra Surabaya,
Pola ketiga Bambang Pamungkas Ciputra Surabaya, prodi akuntansi. Seperti itu. Nah, kalau si dosen itu nulis lagi dengan misal nulisnya Pamungkas, Bambang, jadi nama belakangnya duluan, kemudian nama pertama. Nah itu harus di merge lagi. Seperti itu konsep yang ada di Garuda ataupun di Scopus nantinya seperti itu. Nah, akan muncul pertanyaan kan, kenapa bisa penulisan nama institusi itu berbeda-beda? Nah, itu penyebabnya pertama entah dari dosen itu sendiri, yang kedua bisa jadi mahasiswanya yang menulis, karena kan mahasiswa yang S1 kan punya syarat harus punya publikasi di jurnal nasional. Yang S2 punya publikasi di jurnal nasional terakreditasi S1 sampai S6. Nah, bisa jadi mahasiswanya yang mengirim paper tersebut ke jurnal sehingga nama dosennya itu di
keluar datanya, keluar statusnya. Nah, nanti akan tersinkron ke Sinta, jadi nggak langsung masuk ke Sinta seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk ketika submit paper di jurnal Q1, Q2 atau Q berapapun ya, memang betul kuartil itu berubah ya, dalam setiap tahun bisa jadi berubah setiap tahun ya. Nah, yang dihitung yang mana? Yang dihitung adalah sesuai dengan tahun terbitnya. Kalau misalnya dia pada saat submit misalnya tahun 2022 tapi nggak terbitnya 2023. Nah, 2023 itu berubah, yang dihitung ya yang tahun 2023-nya sesuai dengan nomor isunya ya. Tetapi kalau terbitnya tahun 2022, sekarang sudah tahun 2024 misalnya mau dinilai, yang dihitung tetap tahun 2022. Jadi sesuai dengan tahun dia masuk kuartilnya ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk batas terakhir tadi, batas kewajaran, apakah ada kebijakan ya, karena publikasinya terbit misalnya submitnya di tahun 2022, ya, terbitnya di tahun 2023 dan 2023 itu ternyata ada publikasi lain ya, jadi seolah-olah ngumpul semua di tahun yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhitungan per tahun 2 itu kumulatif 3 tahun. Jadi bisa jadi 3 tahun itu ngumpul hanya 6 paper itu ngumpul di 1 tahun yang sama, itu tetap dihitung per tahunnya 2 tetap ya, walaupun dia terbitnya 6 di tahun yang sama. Jadi tetap diambilnya 3 tahun. Jadi masih ada toleransi ya, untuk waktu 3 tahunnya. Jadi insya Allah aman kalau untuk masalah batas kewajaran. Mungkin itu sementara dari saya. Silakan Mas Rusmal bisa menambahkan. Saya Denis dari Universitas Flores, Bapak. Kami punya sedikit problem di bagian Web of Science, Pak, di mana jumlah kuantitas grafik yang tercatat di Sinta berbeda dengan jumlah yang ada di bagian kanan. Saya di bagian apa ya Pak ini namanya, saya lupa, di bagian grafik yang ada Scopus, Google Scholar, WOS sama Garuda. Nah, itu ketika kami deteksi, Pak, ada beberapa part di mana di akun Web of Science-nya sendiri dari si author itu sudah masuk, sudah teridentifikasi, dia terindeks Web of Science, tetapi di angka jumlah artikelnya masih 0. Sama yang satunya lagi itu yang sudah masuk sudah terklaim di Sinta, tetapi di data WOS dan metriknya itu masih belum pas, Pak. Itu kira-kira kami harus bagaimana? Kemudian yang kedua, Pak, tadi yang sudah dijelaskan mengenai di bagian My Affiliation untuk verifikasi OPPM, bagian searchscopus.com, itu saya pernah saya pernah email ke helpdesk Sinta untuk minta dicarikan, Pak. Tetapi dibalasnya bahwa kami belum punya. Nah, itu apakah di bagian itu kami harus berlangganan dulu kah, atau cukup apabila sudah punya artikel Scopus itu berarti sudah terdaftar afiliasinya? Demikian, Pak, terima kasih. Ada 4 hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan artikel kita di jurnal yang hanya terindeks Garuda tapi belum terindeks Sinta. Tetapi dalam tahun itu misalnya jurnal bersangkutan akreditasi. Apakah nanti skor kita misalnya akan mengikuti akreditasi jurnal tersebut? Itu pertama. Yang kedua, kami di Redentoro seringkali terkendala dengan Garuda. Kalau misalnya ada kesalahan klik, dia not found, dan sehingga ada beberapa authors
skornya tidak muncul di Sinta karena Garudanya not found, dan itu biasanya lama sekali sampai kita kontak ke pusat. Apakah ada cara supaya itu bisa dipercepat gitu? Kemudian berkaitan dengan editor buku, ada dua jenis editor buku. Ada yang memang hanya yang macam mengedit, ada penulis buku kemudian dia bertugas mengedit. Tetapi ada yang misalnya kumpulan karangan, tetapi memang editor itu berperan seperti penulis. Bukan editor biasa saja yang edit saja hanya untuk ini. Mungkin bagaimana kalau jenis editor itu, apakah dia bisa lain artikel? Ada yang misalnya dia menerjemahkan buku dari berbagai sumber, kemudian dia menjadi editornya. Oke, mungkin apakah ini bisa dipertimbangkan untuk dia tetap klaim sebagai author bukunya. Kemudian ada juga jurnal yang bermasalah dengan Garuda yang akhirnya berpengaruh ke skor Sinta kita. Misalnya kita kirim artikel di jurnal tersebut, kemudian sudah lewat beberapa waktu tetapi tidak muncul di Garuda. Bagaimana kira-kira penanganan kasus semacam ini? Oke. Dan terakhir berkaitan dengan jurnal kami tadi, jurnal Leader, kami masuk ke penilaian untuk gelombang ketiga. Kira-kira kapan itu bisa keluar gelombang ketiga? Ya, terima kasih, saya Immanuel Welem dari Unipa. Memang kebetulan juga 2 pertanyaan dulu. Yang pertama ini berkaitan dengan penelitian mahasiswa. Dan tadi saya sempat dengar juga katanya kalau tidak salah ya, tidak dihitung dalam perhitungan skor Sinta. Nah, kemudian biasanya dari skripsi ada beberapa yang kami peneliti, misalnya nama pertamanya dari mahasiswa, kedua pembimbing 1, ketiga pembimbing 2, kemudian dipublis di jurnal Sinta. Nah, seperti begini, apakah masuk dalam perhitungan Sinta? Termasuk juga misalnya ada kegiatan magang 1 semester. Nah, itu misalnya kami diwajibkan untuk mereka membuat laporan di jurnal Sinta, jurnal pengabdian Sinta. Nah, apakah ini juga bisa masuk? Di mana mahasiswa sebagai penulis pertama, dosen pembimbingnya sebagai 2, dan seterusnya ketiga. Kemudian yang kedua berkaitan dengan misalnya dosen yang lagi misalnya tugas belajar, entah itu S2 atau S3, misalnya untuk tesis. Nah, misalnya kalau misalnya dia menulis tesis kemudian publish di misalnya jurnal Scopus. Nah, ketika misalnya untuk penilaian departemennya, apakah masuk di kampus tempat dia mengajar, tempat dia berkuliah, ataukah masuk di kampus tempat dia bekerja? Itu sih. Sekian, terima kasih. Nah, pertama di Sinta itu yang tampil di rekap itu adalah data yang sudah di-exclude dari data-data yang mirip atau yang sama. Jadi kalau sudah terindeks di Scopus, dia nggak akan terhitung di rekap di WOS. Grafiknya tetap ada, tapi rekapannya itu enggak. Jadi dia yang unik, yang hanya terindeks di WOS saja. Sehingga kalau dosen-dosen itu dilihat di profil dosen atau di dokumen WOS-nya itu kan ada statusnya Scopus Indexed. Nah, itu nggak akan dihitung. Jadi dia yang dihitung itu yang nggak ada statusnya Scopus Indexed-nya itu. Seperti itu. Nah, sama dengan Garuda. Garuda itu akan mengecek dulu di Scopus ini ada atau enggak ya. Di Garuda, di Web of Science ini ada atau enggak ya. Kalau nggak ada, dia baru masuk perhitungan di Garudanya. Kalau dia sudah ada, dia kan udah di skip lah itu. Nah, untuk afiliasi ID Scopus tadi saya coba cek juga, ini kayaknya belum ada Universitas Flores. Tapi kalau untuk pengajuan itu bisa langsung di email ke mana, ke Scopusnya. Itu harus menyertakan surat resmi dari perguruan tinggi, melampirkan
beberapa judul publikasinya yang memang atas nama perguruan tingginya nanti dari pihak Scopusnya akan membantu membuatkan. Memang syaratnya sudah punya publikasi juga dan itu harus bersurat seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi ya banyak ya. Nah, untuk Garuda terus nanti dia sudah terindeks di Garuda, kemudian sudah terindeks di Sinta, kemudian akan terindeks di Sinta, itu akan mengikuti rentang pengajuan akreditasinya. Kalau ada pengajuan lampau dia akan terikuti seperti itu. Jadi kalau misalnya tahun 2024 ini ada, kan masa akreditasinya sampai 2024 ya kalau nggak salah, jurnal Ledolero itu. Nah, kalau misalnya di 2025 terus akreditasinya nggak ada, nah itu akan masuk tidak terakreditasi. Tapi ketika diajukan reakreditasi, kemudian di situ ada, nanti di sistem akan ada. Nanti akan lebih jelas nanti kalau untuk pengajuan jurnal Arjuna sama Pak Yoga ya nanti akan jawab. Kemudian masalah Garuda yang selalu kadang not found. Nah itu pertama mungkin Garudanya sedang banyak yang diakses. Kedua, ID autornya itu memang sudah berubah. Nah sudah berubah karena si dosen itu mungkin requestnya berulang-ulang dan nggak sengaja milik ID yang lain. Nah itu bisa berubah. Nah kemudian untuk editor ya yang bersifat lebih yang lebih ya sifatnya selain mengedit, kita dari tim itu memang memberikan hak itu ke LPPM. Nah kalau memang di buku itu statusnya adalah editor, dia tidak akan bisa. Kalau memang dia dipindahkan misal atas misal banyak kontribusinya dan hampir berperan sebagai autor, ya kenapa nggak jadi autor saja dan dia masuk ke autor gitu. Jadi memang berpegangan sama yang ada di, bukan di cover ya, di halaman pertama atau kedua itu ya, dia sebagai autor atau bukan. Kalau dia autor ya dia tetap autor, kalau dia editor mau sebanyak apapun kerjanya dia editor, tetap dia editor, nggak bisa dinaikkan ke autor. Kalau dia memang atas teman-temannya, ayo nih kamu naik aja sebagai autor, ya nggak apa-apa. Mau ke autor terakhir pun itu nggak apa-apa. Yang penting dia statusnya autor. Untuk jurnal pengajuan jurnal yang di gelombang ketiga ya nanti Pak Yoga mungkin bisa jawab ya. Nah terus dari Universitas Nusa Nipa, untuk penelitian mahasiswa itu boleh masuk di Sinta, itu boleh. Tapi catatannya itu diklaimnya oleh dosen, bukan mahasiswanya yang daftar di Sinta. Cara klaimnya kan terbit di jurnal ya, publikasi Scopus kah atau hasil penelitian atau hasil pengabdian masyarakat, itu kan terbitnya di jurnal ya. Nah jurnal itu diindeks dulu ke Garuda oleh pengelola jurnalnya atau memang langsung ke Scopus. Nah nanti dosen itu kan masuk ke penulis 2, 3, nah itu diklaimnya oleh si dosen tanpa mahasiswanya registrasi di sini. Itu untuk dosen yang tugas belajar nilainya mengikuti home base si dosen. Jadi dia mau kuliah di mana aja tapi selama home base-nya masih di universitas tersebut dia ikut skor di situ. Mungkin nanti ada tambahan Pak Imam, silakan. Ya Pak Imam silakan tambahkan. Ya saya nambah aja. Terindeks di Garuda tapi belum di Sinta. Apakah skor Sinta akan ikut jurnal tersebut? Ya pada prinsipnya gini, skor Sinta itu tergantung dari status akreditasi sesuai dengan tahunnya. Jadi kalau tahun tertentu itu terakreditasi Sinta 2, tahun berikutnya naik Sinta 1, ya maka yang dilihat dia terbitnya tahun berapa ya. Walaupun sebelumnya tidak terakreditasi ya, kalau dia terbitnya yang dulu sebelum terakreditasi maka tetap tidak dihitung sebagai terakreditasi. Hanya seperti itu. Oh ya, ini mungkin kalau ada Pak Yoga.
Pak Yoga mungkin bisa menambahkan tadi mungkin pertanyaan dari Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian. Terkait proses akreditasi, memang kami mohon maaf selama 2 tahun terakhir ini berjalan lambat karena pertama ada pengembangan pengembangan fitur di Arjuna, kemudian usulan yang masuk itu luar biasa cukup banyak sehingga proses penilaian berjalan lambat karena memang jumlah asesor kami hanya ada sekitar 450 orang, sementara usulan tahun 2023 itu sudah lebih dari 7.000 usulan. Nah kemudian insya Allah dalam waktu dekat ini usulan 2023 sudah ada yang di SK-kan. Kami sedang mengecek finalisasi kesesuaian data, insya Allah nanti akan segera diumumkan. Kalau belum masuk dalam SK itu masih dalam proses penilaian karena usulan 2023 yang terhutang itu ada 2.200 yang belum dinilai. Dari 2.200 itu yang sudah siap dipermanenkan itu ada 1.500. Jadi masih ada sekitar 700 atau 600 jurnal yang nilainya belum lengkap. Sehingga itu kemungkinan nanti akan kami masukkan ke periode berikutnya. Nah kemudian usulan 2024 sendiri kami buka selama bulan Maret, itu usulannya juga luar biasa cukup banyak, di atas 2.000. Jadi mohon maaf kalau memang proses penilaian ini berjalan lambat tadi karena sistem Arjunanya sedang kami kembangkan dan masih banyak error. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada pengumuman hasil penilaian usulan 2023. Mungkin itu tambahannya.